Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, selawat salam kepada Rasulullah. Salam guru penggerak seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rahmadiana SPDI. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Riwe, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Dalam kesempatan ini, saya ingin memaparkan tentang koneksi antar materi antara modul 1.1 dengan modul 1.2. Adapun koneksi antar materi ini saya rancang dengan menggunakan refleksi model 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Diawali dari peristiwa. Adapun momen yang paling penting atau menantang dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah menyadarkan saya akan pentingnya pendidikan yang mengedepankan konsep trilogi pendidikan sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Hal penting dalam mengimplementasikan dari trilogi pendidikan adalah melalui berhamba pada murid. Pendidikan yang diberikan harus berpihak pada anak. Kita tidak boleh memaksakan kehendak yang kita inginkan. Anak merupakan subjek, bukan objek pendidikan. Guru dan murid harus berkolaborasi bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan juga dapat mengakomodasi karakteristik masing-masing dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Peristiwa selanjutnya yang juga sangat terkesan dan menantang adalah saat mengerjakan setiap tugas yang diberikan, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi dengan rekan kelompok sesama calon guru penggerak. Di sini saya dan rekan yang lain mengambil inisiatif untuk jimit antar sesama anggota kelompok untuk bertukar pikiran dalam menyelesaikan tugas kami. Yang sangat terkesan di sini, jimit yang kami lakukan sampai tengah malam demi menyelesaikan tugas. Di sini kami tidak ada yang merasa keberatan dalam kegiatan ini. Adapun kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yang saya pahami adalah melalui program guru penggerak yang terfokus kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa perubahan yang ada dalam pola pikir dan perilaku saya bahwa murid adalah anak didik kita yang memiliki kodrat alam yang selalu ingin merdeka. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing yang sudah digariskan walaupun masih samar-samar. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing, menuntun, dan menjadi instruktur agar murid kita merdeka sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal ini berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, yakni nilai berpihak pada murid sebagai bukti nyata dari konsep berhamba kepada murid, yaitu selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Selanjutnya adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bersyukur dan bahagia memiliki kesempatan belajar pada program guru penggerak ini. Karena sebagai seorang pendidik yang merasa masih sangat minim sekali pengetahuan dan pengalaman, saya merasa seperti bagaikan seseorang yang baru belajar tentang arti pendidikan yang sebenarnya. Di sini, saya harus banyak belajar untuk membenahi diri saya. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi, serta termotivasi untuk mempraktekkan dan berbagi dengan mengajak teman guru lain untuk melakukan perubahan pada pendidikan ke arah yang lebih baik secara bersama. Selanjutnya adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pendidikan itu suatu hal yang dipaksakan. Sekarang saya berpikir bahwa pendidikan itu suatu hal yang disesuaikan dengan alam dan zamannya murid. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berasumsi bahwa seorang anak sudah menguasai sederetan pengetahuan ataupun kognitif dan nilai yang diperoleh sudah mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Saya menganggap pembelajaran saya sudah tuntas.
Di sini, saya selalu mengedepankan penilaian hanya pada aspek kognitif saja, tanpa mempertimbangkan sikap afektif maupun keterampilan. Dan sekarang, saya berpikir bahwa ternyata penilaian dan keberhasilan siswa bukan hanya pada aspek kognitif saja. Dan yang terakhir adalah penerapan. Dalam upaya penerapan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan modul 1.2, saya sebagai pendidik akan bersikap among dan menuntun siswa sesuai dengan bakat dan minatnya agar mereka dapat meraih cita-citanya. Yang kedua, saya akan lebih inovatif, yang tertantang untuk menciptakan hal-hal baru, baik metode atau media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta tidak berhenti berkarya. Yang ketiga, saya akan menjadi pendidik yang reflektif dan selalu berpikir terbuka dan bertanya pada diri akan kelemahan dan kelebihan saya agar mampu memperbaiki ekosistem pendidikan. Yang keempat, saya juga akan menjadi guru yang mandiri, di mana saya memiliki inisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Selanjutnya, saya juga harus menjadi guru yang kolaboratif, di mana saya harus mampu bekerja sama dan menggerakkan dalam komunitas praktisi. Dan yang terakhir, saya akan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru penggerak. Demikianlah paparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.